Oke rekan-rekan semuanya, saya akan coba jelaskan tutorial pengisian CDS. Mungkin banyak rekan-rekan semua, khususnya agen pos yang masih belum tahu apa itu CDS, apa itu HS code, atau bagaimana cara pengisian CDS pada website. Untuk pengisiannya sendiri sih gampang, lebih simpel daripada cara pengisian di website sebelumnya. Website yang lama bisa melalui komputer atau melalui handphone. Kali ini saya akan jelaskan melalui handphone, melalui HP, karena lebih praktis. Syaratnya tentu saja harus terhubung ke internet dan harus memiliki browser. Browsernya terserah apa aja, baik melalui komputer atau handphone. Yang pertama kita buka websitenya. Untuk websitenya sendiri adalah booking.postindonesia.co.id. Nah, kita sudah masuk ke halaman CDS-nya. Yang pertama tentu kita harus isi data pengirim. Sebenarnya sesuai SOP, untuk CDS ini pengisiannya dilakukan oleh pengirim di hadapan petugas loket atau agen pos. Tapi jika pengirim tidak bisa atau tidak bersedia, kita bisa bantu, kita bisa pandu. Dan untuk itu kita harus tahu tata cara atau tutorial pengisiannya. Yang pertama, kolom pencarian data pelanggan. Jika kita sudah pernah menginput data kiriman atau data pelanggan, data pengirim, maka otomatis itu akan tersimpan di database dan kita tinggal ketikkan nomor HP-nya, maka datanya akan langsung muncul. Baiklah, saya akan coba nomor HP saya. Kita klik search. Nah, di sini ID pelanggan tidak ditemukan, berarti ini baru pertama kali data saya dimasukin ke sini. Yang pertama mungkin sudah tahu semuanya, kita input data pengirim. Masukin nomor HP, email, provinsi tinggal diketikkan, nanti dia akan muncul otomatis. Nah, untuk kode pos tidak perlu kita isi karena dia akan muncul secara otomatis. Berikutnya kita klik next. Perlu diperhatikan bahwa semuanya wajib diisi. Jika ada yang belum diisi, maka tidak akan bisa dilanjutkan. Akan muncul warning bahwa ada data yang belum diisi. Jika sudah diisi semuanya, kita bisa klik next. Nah, berikutnya adalah data penerima. Ini sebenarnya bisa diinput langsung oleh pengirim, atau jika pengirim tidak bersedia, kita bisa bantu. Ini untuk contoh saja, jadi saya pakai alamat fiktif karena tidak masuk juga nanti di sistem. Alamat kita bisa berpatokan pada alamat pada kiriman, pada fisik kiriman, atau kita bisa tanyakan langsung ke pengirim jika kita yang membantu mengisikan CDS. Untuk negara harus kita input dalam bahasa Inggris atau nama negara dalam bahasa Inggris atau hanya kode negara. Di sini saya contohkan Amerika Serikat atau United States. Kita masukkan provinsinya. Saya pakai alamatnya markas besar PBB.
Jika sudah diisi semuanya, kita bisa klik next. Dan ya, untuk perhatian juga, khusus negara Inggris atau UK, jika kita pilih UK, maka akan muncul kolom tambahan yaitu NPWP penerima, dan ini juga wajib diinput untuk kiriman yang ditujukan ke negara Inggris atau UK. Kita bisa tanyakan hal tersebut ke pengirim. Oke, jika sudah diinput semuanya, jika sudah ada tanda centang semuanya, kita bisa klik next. Nah, di sini perlu diperhatikan ada tanda centang pada IMS, dan centang ini hanya kita gunakan jika kiriman tersebut adalah IMS. Selain kiriman IMS, misalnya RLN atau e-paket atau pos ekspor, ini tidak dicentang. Jadi dicentang hanya untuk kiriman IMS. Nah, untuk jenis barang mungkin sudah tahu juga semuanya. Ini bisa kita sesuaikan dengan form IMS 5 atau CP72. Misalkan ini adalah barang jualan, maka kita pilih penjualan barang. Untuk HS code, sebelumnya kita harus tahu dulu isi kirimannya dalam bahasa Inggris, uraian atau jenis kirimannya dalam bahasa Inggris. Jika teman-teman semuanya kesulitan untuk menemukan jenis kiriman dalam bahasa Inggris, kita bisa pakai website Bea Cukai. Alamatnya di beacukai.co.id /BTKI. Nah, di sini ada kolom pencarian HS code. Di pilihan ini kita pilih, ada 3 pilihan, kita bisa filter pencarian berdasarkan HS code, uraian bahasa Indonesia atau uraian dalam bahasa Inggris. Nah, saya contohkan di sini uraian dalam bahasa Indonesia. Kita misalkan isinya adalah masker. Kita klik cari. Nah, di sini ada banyak pilihan jenis maskernya, terbuat dari apa. Nanti itu HS code-nya akan berbeda satu sama lainnya. Di sini kita bisa catat atau bisa copy HS code-nya, nanti bisa dipaste di website CDS, atau kita bisa juga cari langsung di sini. Untuk masker bahasa Inggrisnya mask, jadi kita cari mask. Nah, kita pilih HS code-nya. Nah, untuk kolom berikutnya adalah data kiriman. Untuk di komputer mungkin bisa langsung kelihatan semuanya, tapi dari HP kita harus geser ke kanan. Nama barang dalam bahasa Inggris, mask, atau lebih detailnya bisa kita uraikan lagi, misalnya masker bedah atau surgical mask. Kemudian jumlah barang. Nilai barang ini untuk nilai pertanggungan asuransi. Nah, nantinya nilai barang dalam rupiah misalnya 500.000. Nah, itu langsung otomatis di convert ke US dollar. Jadi kita tidak perlu menginput secara manual. Berikutnya adalah berat. Untuk berat di sini dalam kilogram. Jadi misalkan berat aktualnya 590 gram, itu kalau di kilogram kan sekitar 0,59 kilogram. Nah, berhubung di website ini cuma bisa 2 digit atau 1 angka di belakang koma, maka bisa kita bulatkan. 0,59 bisa kita bulatkan menjadi 0,6. Karena di sini tidak bisa 2 digit, kalau kita bikin 2 digit dia nggak bisa. Jika ada lebih dari 1 kiriman, kita bisa klik tambah dan lakukan langkah yang sama. Kemudian untuk pernyataan asuransi, kita bisa konfirmasi ke pengirim apakah kirimannya mau diasuransikan atau tidak. Jika diasuransikan, kita bisa centang opsi ini, maka akan muncul keterangan mengenai pernyataan asuransi. Kemudian setelah diisi semuanya, pastikan sudah lengkap semuanya, kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini ada konfirmasi. Ada konfirmasi dan pengisian CAPTCHA. Klik save.
Nah, sudah selesai, di sini akan muncul kode booking. Jadi kode booking ini bisa kita input pada aplikasi ePOS Web di kolom external ID. Di sini nanti bisa kita input untuk kode bookingnya, dan perlu juga saya jelaskan di sini. Di sini ada pilihan print custom declaration. Jadi print custom declaration ini berlaku untuk kiriman slide IMS. Kalau kiriman IMS itu tidak perlu kita cetak CN23-nya, tapi slide IMS misalnya RLN, e-paket atau pos ekspor itu wajib kita cetak CN23-nya. Kita bisa download atau langsung print. Nah, di sini akan muncul CN23 kiriman tersebut. Di sini sudah lengkap semuanya. Data kiriman, data pengirim, dan data penerima. Dan perlu dijelaskan juga kalau misalnya untuk pengisian CDS ini bukan berarti kita tidak mengisi form IMS 5 atau CP72, tapi form IMS 5 dan CP72 tetap diisi dan dicetak. Ini wajib dicetak untuk kiriman RLN atau selain IMS. Kita bisa download atau langsung print. Nanti juga bakalan masuk ke email, ada notifikasi di email terkait order ID atau kode booking. Kode bookingnya ini nanti bisa kita input di aplikasi ePOS Web. Mungkin sudah cukup, itu saja. Selamat mencoba. Nanti kalau misalnya ada yang ragu atau kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan ke CS. Oke, terima kasih.